Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Subscribe itu gampang banget. Teman-teman tinggal klik tombol subscribe di bawah video ini dan teman-teman bakal dapetin update-update video terbaru dari aku. Oke, di video kali ini aku udah bikin research tentang gimana update corona di Malaysia saat ini. Ini ada kali kayak 2-3 lembar kertas gede gini. Aku bakalan coba jelasin kepada teman-teman gimana keadaan COVID-19 di Malaysia saat ini dengan bahasa yang lebih jelas, ringkas, dan riwayatnya dulu ya. Jadi COVID-19 ini seperti yang kita tahu itu berasal dari Wuhan. Setelah dari Wuhan, negara tetangganya Malaysia yaitu Singapura udah ngedetect COVID-19 ini, yaitu udah ada case positif COVID-19 sejak tanggal 23 Januari 2020. Kayak 48 jam kemudian di Malaysia juga terdeteksi positif COVID-19 pada tanggal 25 Januari 2020. Itu kasus COVID-19 pertama di Malaysia. Terus seiring berjalannya waktu, jumlah kasusnya terus bertambah di Malaysia. Dan Malaysia tuh udah kayak siap siaga untuk nge-lockdown sebelum nanti adanya peak cases. Dan peak cases ini, the largest cluster in Malaysia, the first largest cluster of COVID-19 in Malaysia yaitu waktu adanya tablik akbar di Sri Petaling. Waktu itu si tablik akbar ini tuh dihadiri oleh 1.000 orang, which is 1.000 orang itu adalah santapan yang lezat buat COVID-19 ya kan. Apalagi di tablik akbar gitu kan, orang syafnya rapat gitu, duduk rapat-rapat. Dan setelah itu benar-benar COVID-19 itu tersebar luas di seluruh state di Malaysia. Sri Petaling Tablik Akbar Gathering ini diadakan pada tanggal 11 Maret dan kemudian setiap hari kasus corona di Malaysia itu bertambah 100 kasus per hari. Dan setelah beberapa hari akhirnya pemerintah menyatakan Malaysia is in emergency state. Kemudian Malaysia akhirnya menyatakan lockdown pada tanggal 18 Maret 2020. Lockdown ini disebut dengan MCO atau MCO 18 Maret ini MCO pertama di Malaysia. Nah, waktu itu aku baru 1 bulan di Malaysia langsung MCO. Aku langsung terkurung di sini. MCO pertama ini didasarkan dengan adanya Under Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 and Police Act 1967, yaitu biar masyarakat Malaysia melakukan isolasi dan social distancing selama beberapa waktu. Aku respect banget dengan tindakan pemerintah Malaysia ini. Benar-benar begitu ada peak cases itu mereka langsung lockdown, langsung mempertegas ke masyarakatnya kalau kita harus melakukan isolasi dan social distancing biar si 1.000 orang ini yang berada di tablik akbar tadi nggak nyebarin ke sejuta umat lainnya. Dan itu benar-benar sebuah kebijakan yang bijaksana menurut aku. Dan pemerintah Malaysia juga memberikan regulasi yang tegas, benar-benar jelas aturan-aturannya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama MCO di Malaysia diberlakukan. Selain itu, selama MCO, pemerintah Malaysia juga kayak ngasih financial support kepada orang-orang yang selama isolasi mereka nggak ada income. Terus selain financial support, pemerintah Malaysia juga mempertegas denda untuk orang-orang yang nggak ngikutin regulasi yang udah dikasih selama MCO, bakal dikenain denda yaitu sampai RM1.000. Itu udah ada kasusnya, orang-orang yang nggak pakai masker atau bahkan maskernya di dagu aja dan terkena razia, itu nggak disuruh baca Pancasila, nggak disuruh push up, tapi disuruh bayar RM1.000, yang mana uang RM1.000 ini bakal dimasukkan ke dana bantuan sosial COVID-19 di Malaysia. Dan itu benar-benar bijak banget karena secara sadar memang orang-orang lebih takut sama uang daripada sama push up ya kan. Sama halnya dengan Indonesia, di Malaysia juga ada term-term yang digunakan ketika pemberlakuan lockdown ini. Dari lockdown yang total atau disebut dengan full MCO ke lockdown yang longgar atau disebut dengan recovery MCO atau lockdown yang kondisional atau disebut dengan CMCO. Kalau dalam bahasa Malaysianya MCO ini tuh PKP dan RMCO itu PKPP, sedangkan CMCO ini PKPB. PKP, PKPP, PKP, PKPB, PKPB. PKP,
Aku bakalan taruh perbedaannya di tabel berikut ini. Aku bakal jelasin secara sederhana aja dimana perbedaannya yang signifikan, yaitu selama full MCO sama CMCO itu nggak boleh ada yang namanya interstate, nggak boleh flight ke aku dari Penang ke Kuala Lumpur, itu nggak boleh. Dan ada jam malamnya. Selama full MCO, jam malamnya itu maksimal toko-toko segala macam orang-orang boleh keluar cuma sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk CMCO dan RMCO itu boleh di atas jam 10 malam. Dan selama full MCO itu nggak boleh ada yang namanya dine in atau makan di tempat. Jadi benar-benar kalau beli makan itu cuma delivery dan take away, nggak boleh makan di tempat. Tapi setelah CMCO itu dine in-nya jadi boleh, cuma kayak meja yang isi 4 itu cuma boleh jadi 2, isi 2 gitu. Tapi ntar kalau udah di recovery MCO itu meja yang isi 4 tadi udah boleh isi 4 lagi gitu. Dan ya selebihnya kayak activity yang menyebabkan kerumunan seperti funeral, educational, and government institutional, religious activity, social activity itu nggak boleh selama full MCO, benar-benar tutup. Tapi selama si MCO itu boleh, tapi dalam jumlah yang minim. Tapi nanti ketika udah RMCO, udah recovery, case-nya udah turun lagi, itu boleh lagi untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa, tapi tetap ngikutin prokes. Dan yang paling ditakutin nih, kenapa tadi interstate itu nggak boleh? Karena di jalan itu ada roadblock namanya. Jadi di perbatasan, kayak jangankan antar state, antar distrik aja, itu ada polis yang mejeng buat ngecek kamu tujuannya akan kemana dan buat apa. Kalau tujuan kamu ke state atau ke distrik tersebut selama full MCO itu bukan untuk essential services, maka kamu nggak dibolehin masuk atau bahkan kamu kena denda sampai 1.000 ringgit. Untuk vaksinasi sendiri, udah 67% masyarakat Malaysia yang mendaftarkan dan menyatakan ingin mendapatkan vaksinasi. Sedangkan yang udah mendapatkan vaksinasi baik itu dosis 1 atau dosis 1 dan 2 itu udah sebanyak 7,2% dari populasi masyarakat Malaysia saat ini. Dan untuk daftar vaksin di Malaysia itu ada 2 caranya yang aku tahu. Itu yang pertama pakai MY Sejahtera aplikasi, jadi itu tracing app gitu. Di dalamnya ada bagian dimana kita bisa daftar untuk vaksinasi. Ketika kita dapatin jadwal itu kita akan notifikasi dan kita bisa langsung menuju ke tempat vaksin terdekat di tanggal yang udah ditentukan. Dan yang kedua itu ada linknya di COVID-19 JKJIC. Di sini biasanya tuh kayak periodically kalau lagi buka pendaftarannya itu orang-orang akan langsung daftar, tapi itu ada limitationnya. Limitation ini juga disesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia di kawasan tersebut. Jadi ketika udah buka, kalau batas vaccinationnya udah habis, maka yang daftar selanjutnya itu masuk ke waiting list gitu. Nah sayangnya aku nggak dapetin informasi atau mungkin nggak ada untuk vaksin ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat di Malaysia ini. Jadi untuk orang-orang yang kayak butuh surat vaksin secepatnya itu mereka nggak bisa dapetin vaksin secepatnya karena memang harus nunggu, harus ngantri. Atau mungkin orang-orang yang nggak punya akses ke MY Sejahtera ini atau ke websitenya COVID-19 JKJIC ini, mereka akan terkendala dalam hal itu untuk dapetin vaksin. Ini sangat disayangkan sekali karena akan menyebabkan keterbatasan akses untuk mendapatkan vaksin ini di Malaysia. Karena aku sendiri sampai saat ini belum mendapatkan vaksin karena ya vaksin ini pendaftarannya dilakukan secara online melalui aplikasi dan melalui website. Jadi fase vaksinasinya itu ada 3. Yang pertama itu fase untuk frontliner. Fase ini diadakan sejak Februari 2021 sampai April 2021. Yang kedua ada fase untuk high risk group, yaitu untuk orang-orang yang lansia 60 tahun ke atas dan orang-orang yang punya serious chronic illness dan juga orang-orang berkebutuhan khusus. Fase high risk ini diadakan sejak April sampai Agustus 2021. Dan untuk adult 18 tahun ke atas itu diadakan sejak Mei sampai Februari 2022. Jadi untuk vaksinasi orang-orang yang seusia aku 18 tahun ke atas itu udah dibuka sejak Mei 2021 kemarin dan akan diadakan sampai Februari 2022. Jadi aku tinggal nunggu giliran kapan aku bisa dapat vaksin. Untuk keadaan COVID-19 di Malaysia sendiri, sekarang Malaysia masih di fase MCO dan MCO-nya udah MCO yang 3.0, yang mana udah 3 kali kita lockdown total. Kita benar-benar di rumah aja, keluar untuk essential things only, nggak ada dine in, mall cuma untuk shopping essential things juga, nggak bisa belanja, nggak bisa kemana-mana, keluar dari distrik kita aja kita nggak bisa, yang mana itu benar-benar rasanya terkekang banget. Dan selama MCO yang udah 3 kali ini, mama juga terbiasa untuk di rumah aja menikmati waktu.
Aku lihat sekarang Indonesia juga lagi dalam emergency state, dimana akhirnya pemerintah mutusin untuk nge-lockdown Jawa dan Bali. Buat teman-teman yang lagi berada di Jawa dan Bali dan di seluruh Indonesia, ayo kita kerjasama sama pemerintah. Jangan cuma pemerintah aja yang ngeluarin peraturan, tapi masyarakatnya nggak taat prokes. Jangan nongkrong-nongkrong lagi, jangan jalan-jalan lagi, jangan traveling lagi. Walaupun suatu saat teman-teman dapetin travel letter atau PCR atau vaksin sertifikat yang bisa dibeli, please jangan lakukan itu. Ingat, kalau teman-teman itu nggak hidup sendiri. Ada keluarga, kerabat, teman-teman yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka punya komorbid atau imun tubuhnya itu nggak kuat atau punya penyakit bawaan yang bisa lebih parah ketika mereka terkena COVID-19. Ini harus kita ingat kalau kita hidup bersosial, dan kita harus ingat keluarga kita, orang tua kita, teman kita. Mungkin aja ketika kita pulang dari traveling atau bahkan simply pulang nongkrong, yang dibawa itu bukan oleh-oleh berupa makanan atau buah tangan dari tempat dari mana kalian pergi itu, tapi kalian bawa pulang oleh-oleh berupa COVID-19, which is itu sangat disayangkan banget. Kita nggak mau kan hal ini terjadi. Jadi ayo kita sama-sama menjaga biar kita cepat keluar dari situasi dan kondisi pandemi ini. Dimanapun teman-teman berada, stay safe and stay healthy. And sekian dari aku. See you on the next video. Bye.